Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giovanni Bautista Raffielba. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dampak imperialisme Jepang di Indonesia, baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Nah, jadi pada tahun 1942 Jepang telah berhasil mengalahkan kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia, sehingga mereka pun mengambil alih kekuasaan dan membangun imperialismenya di Indonesia. Nah, sebetulnya ada beberapa tujuan yang mendorong Jepang itu sendiri masuk ke dalam Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu ada tujuan politik, teman-teman, di mana mereka itu ingin membangun kekuasaannya gitu ya. Pada saat mereka telah menjadi negara yang kemudian berkembang, menjadi negara yang maju. Nah, mereka kemudian berambisi untuk membangun kekuasaan di luar dari jangkauan wilayah teritorial mereka. Nah, selain itu mereka juga ternyata mempunyai ambisi di mana mereka itu ingin mengalahkan kolonialisme Barat. Nah, dan pada di Indonesia pada saat itu mereka berhasil mengalahkan kolonialisme Belanda yang setelah berlangsung selama beratusan tahun di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan strategis yang dibangun oleh Jepang atau yang menjadi salah satu tujuannya juga datang ke Indonesia. Yang pertama itu mengamankan jalur perdagangan, di mana Jepang ingin mengamankan jalur perdagangan dan komunikasi di Asia Tenggara termasuk Selat Malaka dan Selat Sunda. Nah, selain itu ada pun strategi mereka untuk menghadapi ancaman sekutu. Nah, jadi Jepang ingin menghadapi ancaman sekutu terutama Amerika Serikat, Inggris dan Belanda yang berusaha untuk menghentikan ekspansi Jepang di Asia. Kemudian ada pun tujuan berikutnya itu membangun basis militer, di mana Jepang itu ingin membangun basis militer di Indonesia untuk mendukung operasi militer mereka di Asia Tenggara. Nah, jadi kurang lebih tujuan dari Jepang itu dibagi dalam 3 ya, tujuan ekonomi, tujuan politik, dan tujuan strategis. Nah, jadi ada tujuan ekonomi itu mereka itu ingin mengambil alih sumber daya alam. Selain itu ingin membangun industri juga dan juga mengontrol perdagangan yang ada di Asia. Nah, kita langsung saja masuk kepada dampak dari imperialisme Jepang itu sendiri di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada dampak positif. Oke, dampak positif dari imperialisme Jepang itu sendiri yang pertama adalah pengenalan teknologi modern terhadap Indonesia. Nah, jadi Jepang datang dan memperkenalkan teknologi modern kepada warga masyarakat Indonesia, di mana seperti penggunaan mesin listrik dan transportasi yang lebih efisien. Nah, jadi Jepang masuk dan kemudian membawa kebudayaan mereka dengan teknologi yang telah mereka buat dan telah mereka bangun. Nah, kemudian mereka menerapkan hal itu di Indonesia sehingga pada akhirnya ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah keuntungan atau dampak positif bagi Indonesia sehingga Indonesia dapat lebih berkembang lagi dan dapat lebih mengenal teknologi modern itu seperti apa. Nah, contohnya itu seperti pembangunan jaringan kereta api seperti di Jawa dan Sumatera dan juga listrik dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan pengenalan teknologi yang dibangun oleh Jepang di Indonesia. Selanjutnya itu ada pembangunan infrastruktur. Nah, jadi Jepang itu membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan yang masih digunakan hingga pada saat ini. Nah, jadi yang membantu Indonesia dalam mengenal hal tersebut itu adalah sebetulnya itu adalah datang dari Jepang sendiri. Bagaimana Jepang datang dan berhasil mempengaruhi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian itu ada pengembangan industri. Nah, jadi Jepang itu memperkenalkan bagaimana kegiatan industri itu sendiri bagi bangsa Indonesia. Jadi Jepang mengembangkan industri di Indonesia seperti industri tekstil, karet, dan pertambangan. Nah, jadi hal ini tentunya lagi-lagi memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia. Sehingga kita dapat mengolah bagaimana cara yang mengolah bahan tekstil, karet, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada peningkatan kesadaran nasional. Jadi pendudukan Jepang memicu kesadaran nasionalisme itu sendiri dari kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, yang dimana kemudian menjadi dasar perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah pembentukan organisasi-organisasi nasionalis seperti Indonesia Muda dan Gerakan Rakyat Indonesia. Jadi organisasi-organisasi ini sebetulnya teman-teman dimanfaatkan kembali oleh Indonesia untuk apa? Untuk menyusun strategi untuk melakukan pengusiran atau perlawanan gitu terhadap imperialisme Jepang itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa Jepang mungkin memanfaatkan masyarakat Indonesia pada saat itu, tapi ternyata masyarakat Indonesia juga tidak kalah ide begitu ya. Jadi mereka juga ingin memanfaatkan apa yang telah dibuat oleh Jepang, sehingga pada akhirnya hal tersebut menguntungkan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada dampak negatif dari imperialisme Jepang. Nah, yang pertama itu adalah penderitaan rakyat. Nah, tentunya pendudukan Jepang menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia termasuk kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Jadi bisa kita lihat bagaimana penderitaan yang dirasakan Indonesia pada saat itu. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pemerintahan Jepang itu lebih menyakitkan dan lebih menyedihkan dibandingkan pemerintahan dari Belanda ya. Jadi
kita ambil saja contoh bagaimana peristiwa kelaparan di Jawa itu pada tahun 1944 sampai 1945 yang menyebabkan kematian ratusan ribu orang ya. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana betapa menderitanya masyarakat pada saat itu di bawah pemerintahan imperialisme Jepang. Selanjutnya itu adalah sumber daya, eksploitasi sumber daya alam. Ya, jadi Jepang itu datang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Pada saat itu sedang berada dalam situasi perang dunia kedua dan Jepang juga terlibat pada saat itu. Tentunya mereka mencari bahan-bahan mentah untuk dijadikan amunisi perang gitu untuk mendukung agar mereka itu dapat menjalankan perang gitu ya. Jadi kita ambil saja contoh gitu ada misalnya itu adalah penambangan batu bara gitu ya, penambangan batu bara dan minyak bumi gitu di Sumatera dan Kalimantan. Jadi sumber daya alam ini dieksploitasi besar-besaran oleh Jepang pada saat itu. Bahkan bangsa Indonesia sendiri tidak mendapatkan keuntungannya pada saat itu ya. Selanjutnya itu ada kerja paksa atau yang biasa kita kenal dengan Rodi. Ya, jadi ini merupakan salah satu sistem kebijakan yang diterapkan oleh Jepang. Ya. Jadi Jepang itu menerapkan sistem kerja paksa di mana rakyat Indonesia itu dipaksa bekerja tanpa upah yang layak. Nah, jadi contohnya itu adalah pembangunan proyek-proyek besar infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bangunan-bangunan besar yang dan lainnya. Nah, jadi ini tuh sebetulnya pekerjaannya itu berasal dari masyarakat Indonesia. Nah, jadi mereka itu dipaksa oleh pemerintahan Jepang untuk membangun hal-hal ini. Nah, jadi mereka tidak diupah, mereka dipekerjakan secara paksa dan tentunya itu sangat-sangat merugikan dan sangat menguras tenaganya mereka itu sendiri. Bahkan ada juga yang sampai direnggut begitu nyawanya ya. Nah, yang terakhir itu adanya pembunuhan massal ya. Nah, jadi Jepang itu melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia yang dianggap sebagai musuh atau pengkhianat. Jadi orang-orang Indonesia itu yang dianggap sebagai pengkhianat, namun sebetulnya mereka itu hanya ingin mempertahankan kedaulatan dari Indonesia itu sendiri, malah dianggap pengkhianat sebagai pengkhianat gitu oleh bangsa Jepang ya. Sehingga pada akhirnya orang-orang seperti itu tanpa berpikir panjang, pemerintahan Jepang pun langsung mengambil tindakan bahwa mereka itu harus dihukum mati gitu atau diambil. Nah, jadi kita ambil contoh saja itu peristiwa pembunuhan massal di Rawagede ya. Jadi itu berada di Jawa Barat, tepatnya pada tahun 1940 yang menyebabkan kematian hampir ratusan orang. Ya, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu saja dampak positif dan negatif dari pemerintahan imperialisme Jepang di Indonesia ya yang berlangsung dari 1942 sampai 1945. Jadi kurang lebih begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton sekalian, dari sini saya ucapkan mohon maaf dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.